Dan untuk membahas terkait dengan kaitannya gempa di Cianjur dengan bagaimana kemudian masyarakat Indonesia menyikapi dan bersiap siaga dan juga bagaimana kemudian meminimalisir resiko yang lebih besar, kami saat ini sudah sudah bersama kami Pak Hendro Wardono, Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI. Selamat siang Pak Hendro, apa kabar Pak? Selamat siang, Mas Yati. Sehat Sehat? selalu. Siap. Alhamdulillah. Oke, sehat-sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Hendro, ini lagi-lagi kita tertimpa bencana yang mungkin di awal kita berpikir bahwa imbasnya ini, dampaknya ini tidak terlalu besar, tapi kemudian beberapa jam kemudian datanya sudah cukup membuat kita terdiam, hening, karena Ya, di siang hari ini ada 162 korban meninggal, ratusan warga menderita luka-luka. Ini apa yang bisa kita sikapi terkait dengan gempa di Cianjur ini? Mengapa gempa Cianjur ini begitu besar fatalitasnya dan bagaimana Pak Hendro menyikapinya? ya. Terima kasih Mas Priyadi. Jujur aja saya teringat ketika erupsi Gunung Semeru yang sama, hampir kemudian tidak banyak yang mengira bahwa kemudian erupsi Semeru itu juga menimbulkan korban yang masif. Sama dengan gempa yang erupsi, yaitu erupsi yang sekarang gempa di Cianjur, yang 5,6 skala Richter, tapi dalam eh, disebutkan oleh BMKG dangkal. Persoalan memang selalu saja, apakah selama ini program-program pengurangan risiko bencana yang sudah dilaksanakan itu efektif? Gitu. Apa literasi yang kemudian kita lakukan sudah bisa eh, diterima oleh komunitas dan masyarakat yang ada daerah rawan bencana? Tampaknya semua itu menjadi sebuah titik awal keraguan-keraguan kita bahwa selama ini mungkin program itu belum efektif, bahwa program itu belum sampai menyentuh pada komunitas. Ternyata sampai dengan sekarang korban meninggal sampai 162. Ini menunjukkan bahwa satu orang meninggal saja di dalam bencana itu namanya tragedi. Dan ini sudah luar biasa, tragedi yang luar biasa menurut saya. Nah, pelajaran yang kita dapat bahwa waktu itu saya sempat menyatakan, mungkin di Metro juga, bahwa pendidikan bencana itu bukan short term, bukan sekedar program-program tampilan yang sifatnya itu merchandise gitu aja. Hanya sekedar memberikan, oh ini tentang bencana, tapi program-program bencana itu adalah sifatnya long term education, long life education. Nah, terkait dengan gempa ini, menurut saya memang selama ini memang sudah ada barangkali zonasi, barangkali peta-peta yang sudah dibuat oleh kawan-kawan dari PUPR atau yang lain. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kemudian bisa terjadi kembali seperti itu? Saya kembali pada filosofi bahwa sebenarnya kalau tentang gempa bumi itu yang membunuh bukan gempanya, tapi bangunannya. Maka sekarang ini mungkin belajar dari beberapa kejadian terkait dengan asesmen tentang bangunan itu memang sampai sekarang jarang dilakukan. Asesmen bangunan, bangunan ini tahan gempa atau tidak. Sehingga kemudian mitigasi bencana dalam konteks gempa ini barangkali bisa diarahkan ke asesmen bangunan yang ada di daerah bencana. Sehingga dengan memberikan asesmen bangunan-bangunan itu yang memang tahan gempa, ya memang perlu ada kebijakan yang sifatnya proaktif untuk mengajak mereka sadar bahwa di wilayahnya rawan bencana itu memang ada potensi ke gedung yang rapuh, bangunan yang rapuh yang kemudian memang bisa menyebabkan korban. Nah, inilah yang saya katakan bahwa selama ini risiko bencana itu bukan hanya sekedar fungsi hazard dan vulnerable, tapi juga fungsi policy. Policy dalam arti kebijakan pemerintah yang harusnya paham ketika ada rawan bencana di daerah situ, ya kita mencoba melakukan upaya kebijakan-kebijakan yang bisa memprotek masyarakat. Salah satunya dengan melakukan upaya asesmen bangunan sehingga mereka tahu bahwa kemudian bangunan saya itu tahan gempa atau tidak. Salah satu yang bisa kita lihat mungkin di inaris personal, itu sudah ada namanya ACEP, asesmen cepat bangunan, yang mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan relawan terkait dengan bangunan lantai 1 atau lantai 2. Tapi memang itu perlu masif gitu ya. Makanya kemudian semua elemen termasuk perguruan tinggi yang ada di sekitar situ harus melakukan upaya-upaya yang sifatnya lebih spesifik. Jadi KKN tematik ya tematik kebencanaan yang memang
membantu masyarakat untuk menyadari dan memahami bahwa betapa kemudian gempa itu bisa menjadi ancaman yang serius bagi warga di sekitarnya. Oke. Itu. Pak Hendro, tadi Anda mengatakan bahwa filosofi dari gempa itu adalah gempa itu tidak membunuh tapi justru bangunannya yang membunuh, dan kemudian Anda berpendapat bahwa yang lebih dulu di assessment itu atau yang dimitigasi itu adalah bangunannya, baru kemudian manusianya. Tapi sejauh ini mungkin yang kita pahami bersama mungkin lebih cenderung memberikan edukasi ke masyarakatnya terlebih dahulu, baru kemudian bangunannya. Tapi ini justru menurut Pak Hendro bangunannya dulu di assessment, baru kemudian masyarakatnya. Ya, kalau masyarakat itu dalam konteks gempa ya, saya bicara Iya, konteks gempa. adalah, ya saya masih mempercayai bahwa sebenarnya harus dilakukan asesmen bangunan. Karena memang bangunan ini penting, bangunan itu, gedung itu penting untuk disesmen dulu. Masyarakat kemudian diberitahu bahwa bangunan yang ditempati itu rawan karena tidak tahan gempa, maka kemudian perlu diliterasi. Kalau misalnya terjadi gempa, maka rumah Anda, bangunan Anda itu bisa menyebabkan korban karena reruntuhannya dan segala macam. Saya pikir dalam konteks rawan gempa itu kita harus melakukan salah satu, kalau nggak salah, arahan dari Presiden pada waktu Rakernas PB, infrastruktur yang ada di daerah gempa itu juga perlu dilihat, di assessment juga, termasuk rumah-rumah pemukiman itu. Nah, kalau memang bangunannya tidak tahan gempa, kemudian tidak di assessment dan mereka tetap bertahan di situ, ya pasti jadi korban, Mas Priyadi. Menurut saya begitu. Oke, Pak Hendro, tapi kemudian jika masyarakatnya sendiri tidak mengetahui bahwa mereka sendiri tinggal di sesar, di jalur sesar gitu kan, kalau mungkin ketika mereka tahu, maka mereka akan melakukan asesmen yang jauh lebih baik terhadap bangunannya, atau memilih untuk tidak mendirikan bangunan di aliran di jalur sesar seperti itu. Atau mungkin masyarakatnya sendiri tidak mengetahui adanya kerentanan atau bahayanya sendiri ketika mereka bermukim di wilayah tersebut. Sebenarnya kalau kita dengan digitalisasi yang sekarang ada itu, Mas Priyadi, saya pikir apalagi misalnya mereka diliterasi dengan inalis personal, atau mungkin dia melihat akses dari BPMBG atau yang lain, informasi-informasi tentang zonasi itu kan bisa diperoleh dengan melalui situs resmi BPBD, BPMBG atau BMKG. Itu bisa diakses ya mereka paham bahwa misalnya lokasinya itu rawan gempa. Dan saya yakin ada 3 hal sebenarnya yang harus kita lakukan dalam konteks rawan gempa, rawan bencana itu. Yang pertama, bahwa masyarakat itu mestinya harus tahu tentang risiko lokalnya, lokal risk. Mulai dari dia sendiri maupun yang lain. Local champion misalnya, dari mereka-mereka relawan dan segala macam, paham bahwa daerahnya adalah rawan gempa. Zonasi itu begitu banyak, bisa dilihat di internet dan segala macam, apalagi dalam program-program yang ditetapkan oleh BMKG dan yang lain. Yang kedua, baru kemudian kita bicara tentang local authorities. Otoritas lokal itu bersikap seperti apa? Merumuskan kebijakan seperti apa ketika kemudian di resikonya, di komunitasnya, di lokal risknya, risiko lokalnya itu terjadi zonasi rawan gempa. Saya pikir mulai dari kepala desa maupun yang lain itu harusnya bisa memahami dalam tingkat lokal itu. Dan yang terakhir, aksi lokalnya apa sih? Kalau misalnya memang sudah diketahui seperti itu, aksi-aksi lokalnya seperti apa? Misalnya yang saya sampaikan, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, aksi lokal tentang asesmen bangunan. Meskipun dia tahu tentang ancamannya gempa, tapi akses upaya untuk asesmen bangunan, ya tentunya tidak melibatkan mereka, tapi mungkin barangkali juga melibatkan banyak pihak untuk melakukan asesmen bangunan, sehingga bisa mengurangi risiko terjadinya korban ketika terjadi gempa. Oke, jadi yang benar-benar kita masih harus garis bawahi adalah bangunannya terlebih dahulu, masyarakatnya juga masih harus tahu zonasinya, dan zonasinya itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang konfidensial, tapi sesuatu yang bersifat terbuka, seperti itu. Pak Hendro, tanpa melukai kalau masyarakat saat ini memang sudah mengalami bencana gitu kan. Next, ketika mereka kemudian memperbaharui, kemudian mereka memperbaiki kehidupan mereka di tengah porak-poranda bangunannya mereka. Mereka butuh kekuatan mental untuk kemudian bisa membangun, dan bahkan mungkin mereka juga dimiskinkan karena kondisi bencana seperti ini. Lalu bagaimana kemudian mereka bisa bangkit? Ya, kalau bicara kebangkitan memang sudah masuk kepada wilayah pemulihan ya.
Mhm. Di dalam pemulihan itu konsepnya ada pemulihan fisik, pemulihan sosial ekonomi, dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan. Satu sisi memang kalau harus kita cermati, sekarang ini biasanya ketika sudah terjadi gempa, kalau menggunakan expand kontrak model bahwa sebuah tahapan pra, tanggap maupun pemulihan itu bukan sesuatu yang terputus, tapi sebuah kontinum yang berjalan, yang di dalamnya juga bisa terjadi sebuah upaya pemulihan. Sampai sekarang mungkin barangkali sudah dilakukan upaya pemulihan yang disebut dengan RPD, Rencana Pemulihan Dini. Nah, rencana pemulihan dini harus bisa mampu memetakan pemulihan apa yang segera harus dilakukan. Fisiknya misalnya, sudah banyak kerusakan terjadi itu keniscayaan. Tapi pemulihan sosial ekonomi harus dibarengi. Apa yang harus dilakukan? Terutama untuk meningkatkan daya lenting mereka. Nah, kadang-kadang yang terjadi barangkali pandangan subjektif saya adalah selama ini lebih banyak pada pemulihan fisik. Pemulihan sosial ekonomi, mental dan segala macam kadang-kadang menjadi kurang perhatian hanya ketika terjadi gempa saja mereka mendapatkan trauma healing atau yang lain. Tetapi ini butuh waktu karena mereka terdampak bencana yang luar biasa. Sehingga pemulihan sosial ekonomi ini mestinya juga harus mendapat perhatian yang luar biasa bagi warga korban gempa ini, Mas Priyadi. Oke, Pak Hendro, bagaimana juga dengan kaitannya ketika kita ya tidak akan pernah lepas terkait dengan asesmen bangunan kalau kita bicara soal bencana gempa bumi. Lalu bagaimana kemudian kita melihat sekarang ini justru masyarakat merasa kurang mendapatkan bantuan logistik seperti itu. Peran mereka sendiri ketika sebagai garda terdepan yang mengalami bencana, kita ingat dengan konsep pengurangan resiko bencana berbasis komunitas. Apakah ini juga dirasa atau dilihat oleh Pak Hendro belum mampu hingga ke akar-akar masyarakat, sementara tadi kita singgung bahwa uh, ini belum cukup untuk bisa sosialisasi terkait dengan kebencanaan segala macam seperti itu, Pak Hendro? Ya, saya berpendapat begini. Ya memang isu tentang PRBBK atau pengurangan risiko bencana berbasis komunitas sudah lama diletupkan oleh kawan-kawan pegiat bencana. Tapi fakta-fakta yang kemudian terjadi seperti ini, itu acap kali membelalakan kita. Apakah yang selama ini kita lakukan itu sia-sia gitu. Apa yang selama ini kita lakukan itu tidak efektif. Yang kemudian ini memang menjadi pelajaran yang berharga. Teman-teman IAPI sekarang lagi turun ke lapangan, juga akan mengevaluasi itu. Tema saya memang ada beberapa persoalan kenapa kemudian PRBBK itu tidak membumi. Jadi memang apa ya Mas, kalau saya lihat itu program-program ini saya menyatakan begini, contohnya begini, desa tangguh itu ada sekitar 60 variabel katanya. 60 variabel itu kalau kemudian lengkap maka dianggap sebagai desa tangguh utama. Kalau separuh desa tangguh Madya, kalau enggak yang ya kurang dari separuh maka pratama. Pertanyaan saya kemudian, kalau kemudian ada desa yang tidak mempunyai 60 variabel yang dipersyaratkan dalam desa tangguh, tapi dia mampu menghadapi bencana, apakah mereka bukan tangguh? Saya pikir tetap tangguh itu. Tapi karena memang tidak bisa mengikuti 60 variabel yang ditetapkan oleh desa tangguh itu. Tapi dia mempunyai pengalaman yang mungkin barangkali dengan lokal sistem dia bisa menghadapi bencana. Artinya begini, program-program itu jangan hanya dimensi administratifnya saja, tapi harus betul-betul melingkupi dimensi substansi. Kadang-kadang pelatihan-pelatihan itu ya pelatihan yang sifatnya mungkin sekedar yang penting program itu jalan, seremonial saja. Tetapi masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang sesungguhnya dari substansi itu. Okay. Maka perlu mungkin barangkali pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam konteks itu. Salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah melalui KKN tematik. KKN tematik itu mahasiswa masih cukup idealis lah. Dan kadang-kadang mereka tidak mengumpulkan masyarakat di pendopo, diberi penyuluhan seperti yang dulu, tidak. Tapi dia melakukan door to door dan segala macam. Mahasiswa saya pikir menjadi pengganda kebijakan yang luar biasa dan akan lebih substantif untuk memberikan mitigasi bencana berbasis komunitas. Okay. Itu Mas. Pak Hendro, tadi kita juga sempat menyinggung soal long life education, soal mitigasi yang bukan sebuah mid term atau short term soal mitigasi ini.
Tapi kita juga selalu selalu merasa terpukau dengan program-program kebencanaan yang kalau di atas kertas itu cukup mumpuni gitu. PRBBK misalnya, kemudian juga ada beberapa destana gitu kan, dan juga ada beberapa hal lainnya gitu kan. Apakah mungkin karena masyarakat ini tidak terbiasa dengan, tapi masa sih masyarakat itu masih harus terbiasa dengan terus menghadapi gempa yang real, baru kemudian mereka tangguh, baru mereka kemudian terbiasa seperti itu. Itu kan bukan hal yang ideal untuk sebuah masyarakat tangguh bencana dengan terus-terusan berhadapan dengan gempa seperti itu. Yang kita selalu lakukan adalah simulasi dan simulasi. Apakah mental dari yang ini sekedar simulasi, ini sekedar simulasi itu yang membuat kemudian dan juga sekedar seremonial, sekedar administratif itu yang membuat konsep-konsep yang sebenarnya bisa dieksekusi dengan bagus, bisa dieksekusi dengan hasil yang optimal, jadi kandas seperti itu saja. Saya merasa begitu. Selama ini saya juga praktek di lapangan ketika kemudian banyak melihat program-program yang memang bagus ya secara konseptual, tapi implementasinya kurang membumi ya. Jadi kalau dalam bahasa kebijakan itu implementation failure itu. Kegagalan implementasi. Ada beberapa soal mungkin komunikasi yang digunakan, bahasa yang digunakan. Kadang-kadang bahasa bencana itu kan bahasa yang tidak mudah dipahami, misalnya RENCON, rencana kontingensi. Ya kalau bagaimana mungkin masyarakat paham tentang RENCON. Sementara mungkin orang-orang lain aja nggak ngerti RENCON. Makanya saya ingin menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin mudah dipahami oleh mereka. Misalnya rencana darurat atau apa. Nah, satu. Yang kedua, sebenarnya penguatan itu tidak bisa langsung, Mas Priyadi, kepada misalnya mereka, begitu kita datang dengan desa tangguh, kita bisa berikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan konteks dan kontennya desa tangguh. Tetapi menurut saya, kita harus belajar dari apa yang mereka pahami dulu. Jadi mereka paham apa dulu, baru kita, yang agak repot kan kadang-kadang kita datang itu dengan apa yang kita pahami, bukan apa yang mereka pahami. Sehingga ada lag di situ. Nah, kemudian ini yang kemudian mungkin barangkali nggak nyambung ketika kemudian sosialisasi, edukasi, literasi, apapun namanya itu nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya saya selalu mengatakan pada teman-teman, terutama di mahasiswa itu, jangan merasa bahwa kamu yang paling pintar, tapi pahami dari mereka, dan kemudian kita bisa memberikan literasi sesuai dengan kepahaman mereka tentang bencana. Itu, Mas. Oke, terakhir Pak Hendro, apa sebenarnya yang mungkin dalam waktu dekat ini untuk masyarakat Cianjur atau mungkin buat masyarakat lainnya yang mungkin merasa cukup aman-aman saja, tapi ternyata ketika ditelusuri rumahnya atau tempat tinggal ini masuk dalam zonasi yang beresiko bencana seperti itu. Pendekatan yang paling jangka dekat, jangka pendek. Kalau saya tetap merekomendasikan pendekatan yang paling dekat ini, mereka-mereka yang ada zonasi potensi gempa itu, tolonglah bangunannya di assessment. Kalau di dalam Minahari sudah ada namanya ACEP, atau mungkin kalau perlu ya yang mampu bisa melihat bagaimana kemudian apakah rumah gedung bangunannya itu tahan gempa. Kalau memang sudah tidak tahan gempa ya harus kita cari alternatifnya. Ada teknik di dalam bangunan yang dari tidak tahan gempa menjadi tahan gempa itu ada. Saya lupa. Tetapi bagi saya mereka-mereka yang hidup di daerah gempa itu sekarang ini mulai saat ini yang paling yang harus didukung oleh pemerintah juga, kebijakan yang mendukung itu adalah mereka harus tahu bahwa bangunannya atau rumahnya atau gedungnya itu tahan gempa atau tidak. Dengan begitu minimal kita bisa bersiap-siap. Paling nggak mitigasi kalau ada apa-apa kita harus kemana. Karena sekali lagi dalam konteks gempa itu yang membunuh bukan gempanya, tapi bangunannya. Oke. Kalau saya bisa sarikan, bencana gempa ini yang harus difokuskan terlebih dahulu adalah bagaimana kemudian mengasesmen bangunan, baru kemudian bagaimana masyarakatnya sendiri bisa mendapatkan long life education berupa mitigasi, dan juga harus mengenal zonasi wilayah tempat tinggalnya, baru kemudian mungkin pemerintah bisa mendukung terkait dengan dukungan sosial ekonominya juga diperkuat pasca gempanya seperti itu. Iya, saya pikir itu yang tepat. Jadi dalam konteks gempa, rawan gempa itu memang kita harus tahu masyarakat di situ menggunakan instrumen bangunan seperti apa, apakah tangguh tidak, baru kemudian ya secara paralel masyarakatnya harus paham bahwa di situ zonasi gempa, maka bangunan utamanya harus kita asesmen, karena memang tadi bahwa gempa itu yang membunuh adalah bangunannya. Makanya
dalam waktu dekat adalah bagaimana kemudian zonasi rawan gempa itu harus didorong, didukung, diupayakan untuk melakukan asesmen terhadap bangunan dulu. Oke, Itu, Mas. yang terakhir Pak Hendro, mungkin saya juga akan bertanya-tanya sama diri saya sendiri atau mungkin ini langsung dengan Pak Hendro. Melakukan asesmen bangunannya itu perlu biaya atau bisa dilakukan secara mandiri? Sebenarnya kalau kita menggunakan inaris personal, AJAP itu ada. Inaris Bisa personal. dilakukan secara mandiri. Ya, secara personal. Inaris personal itu bisa di-download di Play Store. Di situ ada namanya AJAP, Asesmen Cepat Bangunan. Itu masih terbatas untuk lantai 1 dan lantai 2. Nah, kalau misalnya biasanya kalau kami menggunakan masalah teman-teman teknik sipil, itu gratis. Ya, kita melihat misalnya begini, akhirnya kemudian dari isian-isian yang ada dalam AJAP itu, maka disimpulkan bahwa bangunan nanti tahan gempa atau tidak tahan gempa. Gratis, Mas, kalau dalam itu, inaris personal itu. Bisa Ada masalah. dilakukannya asesmennya sendiri, memantau bangunan rumahnya sendiri, propertinya sendiri seperti itu Pak Hendro? Nggak perlu bantuan orang lain? Bisa, sepanjang mereka paham tentang bangunan. Tetapi kalau nggak paham tentang bangunan, bisa dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa yang KKN, terutama dari teknik sipil. Atau mungkin minta bantuan bagi orang-orang teknik yang paham bangunan. Itu di situ ada fitur-fiturnya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin orang bangunan misalnya tentang panjang, apa, segala macam, kan kadang-kadang kalau kita orang awam yang nggak paham bangunan, mungkin nggak ngerti. Tapi kalau orang-orang teknik yang biasa mengerjakan bangunan, pasti paham. Dan itu langsung diisi, ya atau tidak, dan kemudian dari situ, dari ngisi beberapa pertanyaan itu disimpulkan bahwa bangunan ini tahan gempa atau tidak. Di inaris personal, bisa di-download di Play Store. Dan namanya AJAP, Asesmen Cepat Bangunan. Oke, itu tadi ya MG Listener, mungkin ketika Anda saat ini sedang memegang telepon genggam Anda, bisa ke Play Store, bisa mengakses Inaris Personal, terus kemudian juga coba lihat ke menu Asesmen Cepat Bangun, dan Anda sendiri bisa melakukan asesmen bangunan Anda secara mandiri dan bisa mengetahui apakah ini layak atau enggak. Tapi ini sejauh ini baru di lantai 1 dan di lantai 2 Pak ya? Iya, masih lantai 1 dan lantai 2, masih belum lebih dari lantai itu. Tapi tidak apa-apa, karena mayoritas kita kan masih lantai 1 kan, Mas. Betul. Paling tidak kita sendiri sudah sadar kalau misalkan kita tinggal di zonasi yang berbahaya, lokal risknya bagaimana, kemudian juga aksi lokalnya bagaimana, dan kemudian yang paling tidak kalah penting bahwa filosofi dari, kalau kita bicara soal bencana gempa bumi, maka filosofinya adalah gempa bumi itu tidak membunuh, tapi justru bangunan yang rentan atau bangunan yang lapuk atau tidak tahan gempa itu yang akan membunuh, karena memang kemarin itu banyak sekali yang korban gempa di Cianjur itu mengalami fraktur, patah tulang itu karena ketimpa bangunan dan juga banyak yang cedera. Jadi mungkin benar dan kita juga bisa mengambil positif dari percakapan kita siang hari ini Pak Hendro, bahwa lebih baik kita saat ini kita tidak tahu kapan gempa itu terjadi, tapi sambil menunggu dalam ketidakpastian gempa itu kapan terjadi, maka yang kita harus lakukan saat ini adalah mengasesmen bangunan kita sendiri. Seperti itu. Ya, betul. Baik. Terima kasih Pak Hendro atas waktunya. Pak Hendro Wardono, Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, sudah bergabung di Suara Plus 62 di 94.7 FM. Sehat-sehat selalu dan semoga ini juga didengarkan oleh pendengar MG Radio Network, tidak hanya di Jakarta tapi juga di Medan dan juga di Makassar. Sekali lagi terima kasih Pak Hendro, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Yadi, sehat-sehat selalu juga. Matur nuwun.